Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Ibu Nauratul Husna atau dengan Ibu Naura kelas 6A. Sekarang kita akan belajar dengan materi menentukan ide-ide pokok pada setiap paragraf dan membuat kesimpulan dengan mencari ciri-ciri dari kesimpulan yang baik. Baiklah anak-anak Ibu, marilah kita, sebelumnya maaf ya anak-anak, Ibu lupa menanyakan kesehatan kalian. Bagaimana kalian? Sehat-sehat semua? Semoga terbebas dari penyakit COVID-19. Baiklah anak-anak Ibu, kita saksikan pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak Ibu, kita berpindah ke materi berikutnya tentang menemukan ide pokok pada suatu paragraf. Ibu jelaskan dulu, ide pokok paragraf adalah ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok. Istilah lain dari ide pokok paragraf adalah gagasan utama. Dalam paragraf, ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang biasanya terdapat di awal, di akhir paragraf. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan ide pokok ada 5, yaitu 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam setiap paragraf. Maksudnya di sini adalah setiap wacana ada terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf biasanya dimulai dari kalimat pertama yang ditulis masuk ke dalam. Nah, itu adalah menandakan paragraf, suatu paragraf. Kita baca di antara satu paragraf tersebut, kira-kira apa sih yang dibicarakan? Apa sih, tentang apa itu? Jadi, setelah kita menemukan, oh ya, ini tentang ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan ide pokok dalam satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu ambil satu kalimat, boleh di awal, boleh di akhir, yang kira-kira itu adalah ide pokok menurut pendapat kalian. Ya, sesuaikan dengan isi kalimat yang beberapa kalimat tersebut, pilih salah satu. Kemudian misal 5 paragraf, berarti kalian harus menulis 5 ide pokok tersebut. Nah, setelah kalian menemukan ide pokok, berarti kalian sudah bisa, ya, dan kalian sudah paham. Setelah itu, kita akan mempelajari ciri-ciri kesimpulan yang benar. Tadi menentukan ide pokok sudah. Kemudian bagaimana sih cara menyimpulkan, mengambil kesimpulan itu bagaimana? Misal kan tadi disuruh mencari ide pokok, sekarang nanti Ibu tugaskan lagi mencari kesimpulan atau membuat kesimpulan. Namun sebelum kalian membuat kesimpulan, kalian harus tahu dulu bagaimana, apa sih ciri-ciri kesimpulan yang benar. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya menulisnya dengan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Berisi pokok pembicaraan. Apa yang dibicarakan. Menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. Membandingkan dua hal yang berbeda namun tetap memperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu. Dan tidak berbelit-belit. Misalnya kalian mau membuat kesimpulan dari beberapa paragraf, kalian bisa menuliskan ide-ide pokoknya saja, kemudian bisa juga ditambahkan dengan kalimat lain yang memperkuat
kesimpulan kalian tersebut. Namun bukan berarti menulis keseluruhan kalimat. Cukup pilih ide pokok atau hal-hal yang penting dalam wacana tersebut untuk diambil kesimpulan. Nah, itu saja yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu paham bagaimana cara mencari ide-ide pokok dalam suatu paragraf dan bagaimana membuat kesimpulan dengan baik dan benar. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan tayangan video, apabila anak-anak tidak mengerti atau kurang paham, silahkan anak-anak bertanya lewat WA grup kelas 6A. Selamat mengerjakan tugas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.